Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Aan Hasanah MED dan Ibu Elin Nailur Rahmah MPD. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah perkembangan kepribadian guru yang beranggotakan saya Azmi Miftahul Janah, kemudian cucu Maryam Nur Padilah dan Dalfah Nur Azizah. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai etika guru dan siswa menurut pemikir Islam. Baik, yang pertama pendahuluan. Etika guru dan peserta didik dalam sebuah pendidikan dan sebuah hubungan timbal balik, begitu juga dalam konteks belajar mengajar suatu hubungan yang harmonis antara guru dan murid. Nah, hubungan ini adalah senantiasa berjalan searah, selaras, dan seimbang dalam mencapai tujuan pendidikan. Dalam Islam, tentang pola hubungan antara sesama, Al-Quran mengisyaratkan dalam Quran Surat Luqman ayat 18 yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan muka dari manusia, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Berdasarkan ayat Al-Quran tersebut, dapat diambil gambaran bahwa hubungan sesama manusia harus dilandasi oleh sebuah konsep, yaitu etos yang dilandasi oleh persamaan derajat antar sesama, sehingga pola hubungan yang terjadi dilandasi oleh norma kesopanan atau bisa disebut dengan akhlakul karimah. Etika dalam pendidikan mempunyai arti yang sangat luas, tidak hanya guru dan murid, tetapi etika yang berlangsung dalam suatu ikatan untuk mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu, bukan hanya pesan berupa materi pelajaran saja, melainkan penanaman sikap dan nilai pada diri murid yang sedang belajar. Kemudian kami akan membahas 3 pembahasan mengenai etika guru dan siswa menurut pemikir Islam. Yang pertama, pengertian etika guru dan siswa. Yang kedua, ada karakteristik etika Islam. Yang ketiga, etika guru dan siswa menurut para pemikir Islam. Yang pertama, pengertian etika guru dan siswa. Pengertian etika guru. Etika guru adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan norma, perilaku, perbuatan, kepribadian guru, baik dalam praktek, kegiatan belajar mengajar maupun di lingkungan masyarakatnya. Nah, faktor terpenting bagi seorang guru adalah etikanya. Etika itulah yang akan menentukan apakah ia menjadi pendidik dan pembina yang baik bagi anak didiknya, ataukah akan menjadi perusak atau penghancur bagi hari depan anak didik, terutama bagi anak didik yang masih kecil atau tingkat sekolah dasar dan mereka yang sedang mengalami kegoncangan jiwa atau tingkat menengah. Kemudian perasaan dan emosi guru yang mempunyai etika terpadu tampak stabil, optimis, dan menyenangkan. Nah, kemudian guru dapat memikat hati anak didiknya karena setiap anak merasa diterima dan disayangi oleh guru, betapapun sikap dan tingkah lakunya. Pada dasarnya, perubahan perilaku yang dapat ditunjukkan oleh peserta didik harus dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang guru. Atau dengan perkataan lain, guru mempunyai pengaruh terhadap perubahan perilaku peserta didik. Seorang guru sangat berpengaruh terhadap hasil belajar yang dapat ditunjukkan oleh peserta didik. Perubahan dalam cara mengajar guru dapat dilatihkan melalui peningkatan kemampuan mengajar, sehingga kebiasaan lama yang kurang efektif dapat segera terdeteksi dan perlahan-lahan dihilangkan. Untuk itu, maka perlu adanya perubahan kebiasaan dalam cara mengajar guru yang diharapkan
akan berpengaruh pada cara belajar siswa. Di antaranya sebagai berikut. Ada 4 cara. Yang pertama, memperkecil kebiasaan cara mengajar guru baru atau calon guru yang cepat merasa puas dalam mengajar apabila banyak mengkaji informasi atau ceramah dan terlalu mendominasi kegiatan belajar peserta didik. Yang kedua, guru hendaknya berperan sebagai pengarah, pembimbing, pemberi kemudahan, dan menyajikan berbagai fasilitas belajar, pemberi bantuan bagi peserta yang mendapat kesulitan belajar, dan pencipta kondisi yang merangsang dan menantang peserta untuk berpikir dan bekerja, yaitu seperti melakukan sesuatu. Yang ketiga, mengubah dari sekedar metode ceramah dengan berbagai variasi metode yang lebih relevan dengan tujuan pembelajaran, memperkecil kebiasaan cara belajar peserta yang baru merasa belajar dan puas kalau banyak mengajarkan dan menerima informasi yang diceramahi oleh guru. Nah, yang terakhir, yang keempat, guru hendaknya mampu menyiapkan berbagai jenis sumber belajar sehingga peserta didik dapat belajar secara mandiri atau berkelompok, percaya diri, terbuka untuk saling memberi dan menerima pendapat orang lain, serta membina kebiasaan mencari dan mengolah sendiri informasi. Pengertian etika siswa. Standar etika siswa adalah standar perilaku yang baik yang mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat. Meliputi ada 15. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan yang dianut. Yang kedua, menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, dan seni. Yang ketiga, menjunjung tinggi kebudayaan nasional. Yang keempat, menjaga kewibawaan dan nama baik sekolah. Yang kelima, secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana sekolah serta menjaga kebersihan, ketentuan, ketertiban, dan keamanan. Yang keenam, menjaga integritas pribadi sebagai warga sekolah. Yang ketujuh, mentaati peraturan dan tata tertib sekolah. Yang kedelapan, berpenampilan rapi dan sopan. Yang kesembilan, berperilaku ramah dan menjaga sopan santun terhadap orang lain. Yang ke-10, menghormati orang lain tanpa membedakan ras dan status sosial. Yang ke-11, taat terhadap norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat. Yang ke-12, menghargai pendapat orang lain. Yang ke-13, bertanggung jawab dalam perbuatannya. Yang ke-14, menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan atau bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat. Yang terakhir, yang ke-15, yaitu berupaya dengan sungguh-sungguh menambah ilmu pengetahuan. Baik, untuk bab selanjutnya akan menjelaskan mengenai karakteristik etika Islam, akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Cucu Maryam Nurfadilah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, pembahasan yang kedua yaitu karakteristik etika Islam. Kriteria yang dijadikan ukuran untuk menentukan baik buruknya tingkah laku, pandangannya terhadap akal dan naluri yang menjadi motif dan tujuan terakhir dari tingkah laku. Yang pertama yaitu Al-Quran dan Sunnah sumber moral. Nah, sebagai sumber moral atau pedoman hidup dalam Islam yang menjelaskan kriteria baik buruknya sesuatu perbuatan, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kedua dasar inilah yang menjadi landasan dan sumber ajaran Islam secara keseluruhan sebagai pola hidup dan menetapkan mana yang baik dan mana yang buruk. Ditemukan dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 15-16 yang artinya, sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keriduannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari kegelapan kepada cahaya yang terang,
dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Maidah ayat 15-16. Lalu Al-Hadis sebagai pedoman hidup muslim dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Hasyr ayat 7, yang artinya, dan apa yang didatangkan oleh Rasul kepadamu, ambillah olehmu, dan apa yang dilarangnya kepadamu, maka jauhilah. Lalu kriteria yang kedua adalah kedudukan akal dan naluri. Berbeda dengan teori etika yang memandang bahwa akal dan naluri lah yang menjadi dasar yang menentukan baik buruknya akhlak, maka ajaran etika Islam berpendirian bahwasanya pertama, akal dan naluri manusia adalah anugerah dari Allah. Lalu yang kedua, akal pikiran manusia terbatas hingga pengetahuan manusia pun tidak akan mampu memecahkan seluruh masalah yang ada. Karena itu, akal masih memerlukan bimbingan dan cahaya petunjuk Rasul untuk memperoleh kedudukan yang tepat dan akan dapat menemukan kedudukannya yang benar dan tepat pula. Yang ketiga, naluri manusia pun harus mendapatkan pengarahan dari petunjuk Allah yang dijelaskan dalam kitabnya. Jika tidak, naluri itu akan salah dalam penyalurannya. Misalnya, naluri makan, naluri seksual, naluri berjuang, jika diperturutkan begitu saja akan menimbulkan kerusakan. Tetapi jika diarahkan menurut petunjuknya, maka akan tetap berjalan di atas fitrahnya yang suci. Demikianlah kedudukan naluri dan akal dalam pandangan etika Islam, bahwa keduanya perlu dimanfaatkan dan disalurkan sebaik-baiknya dengan bimbingan dan pengarahan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kriteria yang ketiga yaitu motivasi Islam. Tindakan dan pekerjaan manusia selalu didorong oleh suatu motivasi tertentu. Motivasi itu bermacam-macam, ada yang karena kepentingan kekayaan, ingin masyhur namanya, dan lain sebagainya. Adapun dalam pandangan Islam, maka yang menjadi pendorong yang paling dalam dan paling kuat untuk melakukan sesuatu amal perbuatan yang baik, yaitu akidah dan iman yang terpatri dalam hati. Iman itulah yang membuat seseorang muslim ikhlas dan mau bekerja atau beramal keras, bahkan rela berkorban. Iman itulah sebagai motivasi dan kekuatan penggerak yang paling ampuh dan membuat dia melakukan kegiatan dan amal soleh. Nah, jika motor iman itu bergerak, maka keluarlah produksinya, yaitu berupa amal soleh dan akhlakul karimah. Dengan demikian, hanya dari jiwa yang dihayati iman diharapkan mampu memancarkan kebaikan dan kebajikan yang sebenarnya. Kebaikan yang lahir tanpa bersumberkan keimanan adalah kebaikan yang tidak mendapatkan penilaian di sisi Allah. Dengan iman itulah, maka seorang mukmin selalu antusias berbuat baik sebanyak-banyaknya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, sekali-kali tidaklah seorang mukmin akan merasa kenyang atau puas mengerjakan kebaikan menjelang puncaknya memasuki surga. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi, iman yang sempurna menjelmakan cinta dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kriteria yang keempat yaitu mata rantai akhlak. Dengan motivasi iman, terdoronglah seorang mukmin mengerjakan kebaikan sebanyak-banyaknya menurut kemampuan tenaganya. Memanifestasikan iman tersebut terdapat mata rantai yang berkaitan dalam hati dan pembuktian dalam realisasinya, yaitu niat atau keikhlasan dalam hati dan pembuktian dengan amal perbuatan yang dilaksanakan oleh anggota tubuh. Sebelum melakukan suatu tindakan harus didahului dengan niat untuk apa pekerjaan itu dilakukan. Dalam hubungan ini, Islam menggariskan pemantapan niat yang perbuatan itu dilakukan semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah niat itu terpasang dalam hati, bergeraklah anggota tubuh atau jasmani mengerjakan kebaikan sesuai dengan yang diniatkan itu sendiri. Dengan perkataan lain, bahwa hanya perbuatan yang disertai niatlah yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan. Amal tanpa niat tidak mendapatkan penilaian dalam pandangan etika Islam.
Kriteria yang terakhir yaitu tujuan luhur etika Islam. Sesuai dengan pola hidup yang telah diajarkan Islam, bahwa seluruh kegiatan hidup, kematian sekalipun, semata-mata dipersembahkan kepada Allah. Doa yang selalu diucapkan dalam iftitah sholat, yaitu doanya, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang artinya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan begitulah aku diperintahkan, dan aku dari golongan orang muslim. Nah, itu merupakan salah satu bukti nyata tujuan yang tertinggi dari segala tingkah laku menurut pandangan etika Islam, yaitu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia belajar, bukan hanya sekedar memiliki ilmu, ilmu itu akan menjadi jembatan emas dalam membina takwa dan takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya menjadi insan yang diliputi ridho ilahi. Tegasnya segala niat, gerak-gerik batin, dan tindakan lahir dalam etika Islam haruslah selalu terarah kepada ridho Allah, dan jalan takwa yang ditempuhnya itulah jalan yang lurus. Ridho Allah itulah yang menjadi kunci kebahagiaan yang kekal dan abadi yang telah dijanjikan Allah dan yang dirindukan oleh setiap manusia beriman. Tanpa ridho Allah, maka kebahagiaan abadi dan sejati, yaitu surga, tidak akan dapat diraih. Baik, saya adalah Fahnur Ajijah akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang etika dan guru menurut para pemikir Islam. Yang pertama ada etika guru dan siswa menurut pemikiran Hasan al-Banna. Hasan al-Banna merupakan pendiri dari Ikhwanul Muslimin, yaitu salah satu organisasi Islam terbesar dan yang sangat berpengaruh pada abad ke-20. Masa jabatan beliau yaitu pada tahun 1928 sampai 1948. Beliau lahir pada tanggal 14 Oktober 1906 di Desa Mahmudiyah, kawasan Buhairiyah, Mesir. Dan beliau meninggal pada tanggal 12 Februari 1949 pada usia ke-42 di Kairo, Mesir. Hasan al-Banna adalah seorang guru dan seorang reformis Mesir, sosial dan politik Islam, yang terkenal karena mendirikan Ikhwanul Muslimin, yaitu salah satu dari abad ke-20 terbesar dan paling berpengaruh pada organisasi Islam revivalis. Menurut beliau, hubungan antara guru dan murid merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan Islam. Di samping itu, etika juga menjadi dimensi yang diperhatikan, di mana akhlak menjadi inti dari tujuan pendidikan. Akhlak menjadi inti dari tujuan pendidikan Islam merupakan bahwa etika juga sesuatu yang penting yang harus diperhatikan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan pendidikan Islam. Jika etika sesuai dengan ajaran Islam, maka etika memiliki fungsi dengan akhlak yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam aktivitas pendidikan, di mana guru menjadi suri tauladan bagi muridnya dan murid juga harus mencontoh dan mengamalkan ilmunya. Oleh karena itu, para pemikir Islam telah banyak yang mengungkap soal etika. Salah satunya adalah Hasan al-Banna. Ia termasuk orang yang menempati jejak ulama salaf dalam menghadirkan kajian pendidikan Islam. Masalah yang dapat diambil dari pemikiran Hasan al-Banna adalah bagaimana etika guru terhadap murid dan bagaimana etika murid terhadap guru. Penelitian ini berjenis kepustakaan, yaitu penelitian yang bersumber pada buku-buku Hasan al-Banna tentang etika hubungan guru dan murid dan yang relevan dengannya. Langkah yang ditempuh dimulai dari pengumpulan data dari sumber-sumber kepustakaan. Data yang terkumpul itu kemudian diidentifikasi dan diklasifikasikan sesuai porsi masalah dan sistematika pembahasannya. Pada setiap pemecahan masalah ditentukan kesimpulan dengan menggunakan teknik induktif. Pada akhirnya penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut Hasan al-Banna, etika hubungan guru dan murid adalah satu perilaku yang mana seorang guru harus memberikan contoh-contoh tingkah laku yang baik pada muridnya dalam segala hal, dan seorang siswa harus menghormati guru, menundukkan pandangan mata
ketika mereka memandang atau bertatap muka dengan seorang guru. Seorang pelajar hendaknya patuh kepada gurunya. Adapun tujuan etika hubungan guru dan murid adalah setiap individu harus memiliki pribadi yang sopan, santun, ramah, tidak mementingkan diri sendiri, tidak sombong, dan bergerak sesuai dengan bimbingannya, berkeyakinan yang sahih terhadap eksistensi manusia, alam, kehidupan, dan norma-norma serta nilai-nilai, yakni pengajaran nilai, peraturan, dan perundang-undangan masyarakat harus didasarkan kepada sumber ilahiyah saja yang telah disampaikan oleh Rasulnya, membebaskan diri dari segala bentuk tingkah laku dan kepribadian yang tidak baik, dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, agar semangat dalam pelajari tentang etika dan kepribadian serta merealisasikannya dengan kesabaran, ketabahan, dan ketekunan. Untuk membahas etika guru dan murid dalam proses belajar mengajar, kiranya kita perlu memperhatikan uraian sebagai berikut. Seorang pendidik harus menghias dirinya dengan akhlak sebagai orang yang beragama atau sebagai mukmin. Selain itu, ia juga harus bersikap juhud dan qanaah. Oleh sebab itu, bagi seorang guru harus memiliki etika dan persyaratan yang sesuai dengan tingkatan lapisan orang yang menuntut ilmu tersebut. Dalam hal ini, Al-Ghazali yang merupakan salah satu tokoh pemikir pendidikan Islam memberi batasan-batasan tertentu tentang guru, seperti yang dikutip oleh Abu Dinata sebagai berikut: bersikap lembut dan kasih sayang pada murid. Dalam hal ini, Al-Ghazali menilai bahwa seorang guru dibandingkan dengan orang tua dan anak, maka guru lebih utama dari orang tua tersebut. Menurutnya, orang tua berpesan sebagai penyebab adanya si anak di dunia yang sementara ini, sedangkan guru menjadi penyebab bagi keberadaan kehidupan yang kekal di akhirat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya saya bagimu adalah seperti orang tua pada anaknya. Jadi, pernyataan di atas dapat dipahami bahwa beliau sangat menekankan pada tugas untuk memperlakukan pada anaknya sendiri. Artinya, ketika guru memerintahkan atau melarang harus dipenuhi dengan rasa kasih sayang, sehingga apabila peserta didiknya melanggar atau nakal, guru memberikan sanksi atas dasar kasih sayang, bukan atas dasar kebencian. Yang selanjutnya, etika guru dan siswa menurut pemikiran Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali, nama aslinya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Tus pada tahun 1058 atau 450 Hijriah dan meninggal di Tus juga pada tahun 1111 atau 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah, umur 52 sampai 53 tahun. Beliau adalah seorang filsuf dan teolog muslim Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazal di dunia barat abad pertengahan. Pada tingkat dasar, dia mendapat pendidikan secara gratis dari beberapa orang guru karena kemiskinan keluarganya. Pendidikan yang diperoleh pada peringkat ini membolehkan dia menguasai bahasa Arab dan Farsi dengan fasih. Oleh sebab minatnya yang mendalam terhadap ilmu, dia mulai mempelajari ilmu usuluddin, ilmu mantik, usul fikih, filsafat, dan mempelajari segala pendapat keempat mazhab hingga mahir dalam bidang yang dibahas oleh mazhab-mazhab tersebut. Imam Al-Ghazali menyatakan, sebagaimana yang dikutip Abu Dinata, bahwa guru diberi tugas-tugas mengajar adalah guru yang selain cerdas dan sempurna akalnya, juga guru yang baik akhlaknya dan kuat fisiknya. Dengan kesempurnaan akal, ia dapat memiliki ilmu pengetahuan secara mendalam, dan dengan akhlaknya yang baik, ia menjadi contoh dan teladan bagi para peserta didiknya, serta dengan kuat fisiknya, ia dapat melaksanakan tugas mengajar dan dapat mengarahkan anak muridnya dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa seorang guru tidak meminta imbalan atau balasan atas tugas
mengajarnya. Hal yang demikian karena mengikuti apa yang dilakukan Allah dan Rasul-Nya yang mengajarkan manusia tanpa meminta imbalan, tanpa meminta ucapan terima kasih, semata-mata karena Allah. Karena itu seorang guru harus melaksanakan tugas mengajar sebagai anugerah dan rasa kasih sayang kepada orang yang membutuhkannya tanpa disertai keinginan untuk mendapatkan upah. Jangan meninggalkan nasihat guru. Guru diharapkan memperingatkan kepada peserta didiknya bahwa tujuan mencari ilmu adalah mendekatkan diri kepada Allah, bukan kepemimpinan, kemegahan, dan perlombaan. Ia juga harus bersungguh-sungguh tampil sebagai penasihat, pembimbing untuk para peserta didik ketika para peserta didik itu membutuhkannya. Untuk itu, perlu diupayakan dan diberikan kesadaran kepada seluruh peserta didik agar jangan sampai mereka meninggalkan apa-apa yang pernah diberikan dan diajarkan oleh gurunya kepada peserta didiknya. Menanamkan hal lembut dan baik. Dalam hal ini, guru berkewajiban mencegah muridnya dari akhlak yang buruk dengan cara menghindarinya sedapat mungkin. Berkenan dengan ini, maka sesuai dengan istilah tarbiyah yang ada pada intinya menumbuhkan pemahaman melalui diri anak itu sendiri, dikarenakan wajib mengikuti cara-cara yang sesuai. Dengan kata lain, seorang guru ketika memberikan pengajaran hendaknya memakai cara-cara yang lembut dan halus agar apa-apa yang disampaikan dapat diserap dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, bicara dengan mereka menurut kadar pemahaman kemampuan akalnya. Al-Ghazali banyak melihat kebiasaan dari sebagian guru fikih yang menjelekkan guru bahasa atau sebaliknya. Sebagian ulama kalam memusuhi ulama fikih, demikian seterusnya, sehingga sikap saling menghina dan mencela guru lain di depan peserta didik merupakan bagian yang harus dihindari dan dijauhi oleh semua guru. Hal yang demikian termasuk kelemahan, bahkan yang demikian termasuk akhlak yang tercela dan semua guru harus menjauhinya. Jangan menimbulkan rasa benci pada murid. Tugas ini memberikan pemahaman kepada peserta didik agar tidak membenci cabang ilmu yang lain, tetapi seyogianya dibukakan jalan bagi mereka untuk belajar cabang ilmu tersebut. Artinya peserta didik agar jangan terlalu fanatik. Hal ini juga bisa ditanamkan dan diberikan kesadaran bahwa semua ilmu itu berasal dari Allah. Ketika kita mempelajari satu cabang ilmu apapun itu, berarti kita sudah mempelajari hakikat kebenaran dari Allah. Guru dan murid harus mengamalkan ilmunya dengan baik. Dalam hal ini, guru dilarang mendustakan perkataannya karena ilmu itu diperoleh dengan pandangan hati, sedangkan pengalaman diperoleh dengan pandangan mata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 44 yang artinya, "Mengapa kamu suruh orang lain mengajarkan kebaktian sedangkan kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab Taurat, maka tidaklah kamu berpikir." Selanjutnya, Mahmud Yunus menjelaskan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru yang dikutip oleh Ahmad Tafsir sebagai berikut. Yang pertama, guru harus menyayangi peserta didiknya dan memperlakukan mereka seperti menyayangi dan memperlakukan anaknya sendiri. Lalu yang kedua, hendaknya guru memberi nasihat kepada peserta didiknya seperti melarang mereka menduduki suatu tingkat sebelum berhak mendudukinya. Yang ketiga, hendaknya seorang guru memperingatkan peserta didiknya bahwa tujuan menuntut ilmu adalah mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan untuk menjadi pejabat, untuk bermegah-megahan, atau untuk bersaing. Lalu yang keempat, hendaklah guru melarang peserta didiknya mula-mula bahan pelajaran yang mudah dan banyak terjadi di masyarakat. Lalu yang kelima, tidak boleh seorang guru merendahkan pelajaran lain yang tidak diajarkannya. Lalu yang keenam, hendaklah guru mendidik peserta didiknya supaya berpikir dan berijtihad, bukan semata-mata menerima apa yang diajarkan oleh guru. Jadi maksudnya guru ini menganjurkan peserta didik untuk mencari tambahan materi lain dari berbagai sumber, tidak hanya menerima materi dari apa yang telah diajarkan oleh guru saja.
seperti itu. Lalu yang ketujuh, hendaklah guru mengamalkan ilmunya, jangan perkataan berbeda dengan perbuatannya. Lalu yang terakhir, hendaklah guru memperlakukan semua peserta didiknya dengan adil. Jangan membedakan peserta didik atas dasar kekayaan atau kedudukan. Mungkin itu saja pembahasan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.